Al-khamisu, hadis yang kelima, an Abi Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu qala, ya, dari Abi Umamah berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bentar, Pak. Ustaz, Assalamualaikum. Ada lagi ngaji. Anda lagi ngaji, ntar ya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamisu an Abi Umamata Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam yakhutubu, berkhutbah, sedang khutbah, fi hajjatil wada, ya, fi hijjatil wada, dari haji wada. Faqala, dan berkata, ittaqullah, ya, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Wa shollu khamsakum, dan jalankanlah salat yang 5 waktu. Wa sumu syahrakum, dan puasalah di bulan suci Ramadan. Wa addu zakata amwalikum, dan tunaikanlah zakat mal daripada harta kalian. Wa ati'u umara'akum, dan taatilah umara'akum, pemerintah kalian. Tadkhulu jannata rabbikum, dan masuklah ke dalam surga Tuhanmu. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi, fi akhiri kitabis shalah, di dalam akhir kitab salat, ya, di dalam hadis Tirmidzi di dalam bab salat. Waqala, dan berkata, haditsun hasanun sahih, hadis hasan sahih. Ya, Nabi khutbah, beliau berpesan dalam khutbahnya, bertakwalah kepada Allah, kerjakanlah salat 5 waktu, puasalah di bulan Ramadan, tunaikan zakat amwal, ya, zakat mal, dan taati pemerintah. Nah, ini biasanya yang yang takwa udah kita jalankan. Kemudian sumu syahrokum, berpuasalah di bulan Ramadan sudah kita jalankan. Terus tunaikan zakat mal, ya. Zakat mal, sedikit informasi saja bahwa zakat mal itu zakat harta, ya, ukurannya adalah emas. Ketika kita punya harta senilai emas 93 gram, ya, kita punya harta senilai emas, kalau kita kalkulasi harta kita senilai emas 93 gram. Kalau 1 gram 1 juta, berarti 93 juta, anggaplah begitu. Dan itu harta sudah nyampai haulnya, nisabnya 93 gram. Nisab itu apa ya, minimal, ukuran minimal banyaknya. Kemudian haul itu 1 tahun, dan sampai harta itu selama 1 tahun memang itu harta kita harus wajib mengeluarkan zakatnya. Zakat mal itu berapa? 2,5% dari banyaknya itu. Itu minimal, batas minimal. Nah, kalau kita lebih daripada 93 gram, ya apalagi, tinggal kaliin aja 2,5%. Itu berapa? Iya, kecil ya. Oh, kecil. Saya punya 1 miliar. Bener. Oh gitu. Misalnya begini, itu zakat, beda lagi kalau itu zakat profesi. Nah, itu zakat profesi, zakat pendapatan. Profesi kita apa nih? Kalau kita, berarti kalau 93 juta kita bagi sebulan berapa tuh? Ya, misalnya begini deh, 120 juta dibagi sebulan, berarti 10 juta ya sebulan, ya kan? Nah, berarti kalau kita udah gaji 1 bulan itu 10 juta, kudu wajib tuh ngeluarin 2,5%, karena sudah nyampe nisabnya gitu. Ya, nisabnya nyampe, haulnya nyampe gitu, bayar itu. Ya, itu zakat. Terus yang selanjutnya nih, yang kadang kita tuh nggak ngeh tapi kita melawan.
Wa ati'u umara'akum, ya. Kita ikuti, kita taati pemerintahan kita. Kadang kita ngelawan, Bang. Dulu itu, kita kadang ngelawan sama pemerintah. Apa ya? Ada hadis begini nih. Jihad itu inda sultanin jair, kepada penguasa yang zalim. Inda tuh di sisi, bukan amama, bukan di depan penguasa yang zalim. Kemudian kita datang, kita demo, kita teriak-teriak bawa nama Islam. Sezolim-zolimnya dia, ini kata-katanya inda sultanin jaim, ya. Inda itu di sisi, dekat berarti kalau kita mau menasehati pemerintah kita harus dekat sama dia, ya, jadi bagian dari pemerintahan agar kita bisa menasehati dia. Makanya hari ini banyak ulama-ulama NU yang jadi bagian daripada pemerintah. Tim pres hari ini siapa? Habib Lutfi masih ya? Masih ya Habib Lutfi. Nah itu dalam rangka itu menasehati pemerintah. Gitu. Zaman Fir'aun, Pak. Itu kan pemerintahan Fir'aun tuh pemerintahan yang paling zalim. Zalim itu Fir'aun, ya kan? Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang yang mulia. Ngaku Tuhan ya. Tapi Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk menasihati Fir'aun dengan baik-baik. Ini nyata-nyata menentang Allah, ngaku Tuhan, suruh nasihatin baik. Nah, apalagi hari ini pemerintahan kita nggak ada ngaku Tuhan, Pak, ya kan? Nggak ngaku Tuhan pemerintahan kita. Terus harus di demo berjilid-jilid gitu. Ya nggak apa-apa, demo itu kan bentuk dari konstitusi negara kita ya. Ya nggak apa-apa. Cuman ya kalau kemudian bawa nama Islam terus kayaknya bagaimana gitu. Seakan-akan itu mewakili Islam, padahal tidak. Ya, orang Islam itu menasihati pemerintah inda sultanin. Kalaupun pemerintahan zalim, kita nasihatin ya harus dekat sama pemerintah itu, ya. Rawahu Tirmidzi, ya. Babun fil yaqini wa tawakkuli, bab tentang yakin dan tawakal. Wallahu a'lam bis-shawab. Mungkin kalau ada pertanyaan, masih ada waktu sampai Isya. Isya itu 19.07 kalau nggak salah deh. 5 menitan lagi Isya. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya, Pak Yus, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, bulan haji. Tadi sempat ada debat sama teman termasuk guru juga gitu. Ketika kemarin kita kan Sabtu kita puasa. Haram. Sungguh gitu. Iya. Haram. Hukumnya haram itu bagaimana? Gitu. Karena di Mekah itu ada hukum. Karena saya katakan itu sebenarnya kan kita kan kalau prinsip saya kan ngikutin daripada Pemerintah. Yang itu apa benar puasa waktu bulan Sabtu itu Haram. karena sudah masuk asri. Yang kedua, apa boleh kita mengikuti sholat Idul Adha itu 2 waktu. Sabtu soalnya. Karena beliau itu ikut dua-duanya. Beliau itu. Nah, itu yang saya tanyakan kepada. Ya. Terima kasih Pak Yus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan pertama tanggal 9 Sabtu kemarin. Di kita tanggal 9 Zulhijjah. Di sana udah 10 ya. Enggak lah. Di Arab tanggal 10 deh. Udah lebaran ya di Arab ya. Ya, boleh nggak puasa padahal udah wukuf di sono gitu kan? Apa udah lebaran?
Sebenarnya gini, acuan kita itu tanggal 9 itu bagi yang berhaji yaitu tidak boleh puasa, haram malah puasa. Tapi yang tidak berhaji itu harus puasa. Terus begini, kalau di Arab sudah lebaran, terus di kita belum, karena memang tanggalannya berbeda. Karena kita di Indonesia itu ada dua, bahkan kemarin itu sempat lebaran beda kan, ada yang Sabtu, ada yang Ahad. Yang Sabtu dia mengikuti tanggalan hisab, ya metode hisab. Ya kan ngitung tanggal itu ada dua metode, Pak. Metode hisab ini mau 100 tahun ke depan udah ada tuh, bisa kita hitung tuh. Karena berdasarkan dari perputaran bumi memutari matahari gitu kan. Ya. Kalau tanggalan hijriah daripada bulan. Satu. Terus kedua, ru'yatul hilal. Yang ini harus dilihat di setiap bulannya. Contoh begini, tanggal 29 kemarin di 29 Zulqa'dah berarti ya, sebelum Zulhijjah. 29 Zulqa'dah itu masih diintip tuh kita ru'yat hilalnya tuh. Kelihatan enggak hilalnya? Kalau hilalnya kelihatan, berarti ini sudah masuk bulan baru. Gitu kan. Kalau sudah masuk bulan baru, berarti besoknya langsung tanggal 1 Zulhijjah. Tetapi karena belum masuk, misalnya begitu ya, 29, ya udah ini masih bulan Zulqa'dah. Gitu. Makanya kemudian digenepin jadi 30 hari. Sama kayak orang puasa. Orang puasa 30 hari Ramadan. Itu satu Ramadan aja kadang beda. Kadang ada yang duluan. Kalau metode hisab udah kelihatan tanggalnya. Kalau metode ru'yah hilal harus tetap dilihat ru'yahnya. Ya, ketika ru'yah itu misalnya gini, kita tahu ufuk ya. Kemarin kita udah bicara tentang ufuk. Ufuk tuh ujung. Kalau kita di pinggir laut itu kelihatan ujungnya, kayaknya ujung sejauh mata memandang ada garis tengah. Itu namanya ufuk. Nah kalau bulan sudah melebihi kemarin itu, kalau nggak salah di bulan Ramadan itu 3 derajat di atas ufuk, baru kemudian masuk bulan baru. Kalau belum masuk, ya berarti masih di bulan Sya'ban, ya. Nah kalau udah masuk bulan baru, kalau bulannya masih di bawah ufuk, ya berarti masih bulan Sya'ban dan digenepin 30 hari. Itu melihat di tiap tanggal 29 di akhir bulan. Itu. Nah kemarin kebetulan di ru'yah hilal bulannya nggak kelihatan, maka kemudian digenepin tuh 30 hari gitu ya. Maka jatuhnya 10 Zulhijjah adalah 10 bulan Juli. Makanya kalau kita puasa di bulan tanggal 9 kemarin, bener kita puasa Arafah. Karena bukan ngikutin wukuf di Arafah di Mekah, bukan. Patokannya bukan itu. Patokannya untuk berpuasa Arafah itu di tanggal 9 Zulhijjah. Ya kan tanggal 8 tuh Tarwiyah. Tarwiyah itu hari berpikirnya Nabi Ibrahim sebelum menyembelih Ismail. Arafah itu dari kata Arafah, mengetahui. Kebetulan di padang Arafah waktu itu. Nah, kemudian baru 10 Zulhijjah eksekusi itu. Udah Arafah, kemudian mengetahui. Dah, berarti haram nggak kita puasa kemarin? Saya juga puasa, Pak. Enak aja kalau bilang haram. Nggak terima saya juga itu. Nggak haram itu puasa. Karena kita berpuasa tuh bukan kemudian nyamain sama wukufnya di Mekah gitu, enggak. Ya mereka tanggal 9-nya di hari Jumat berarti ya. Iya. Di Arab itu hari Jumat sudah wukuf di padang Arafah. Nah, terus lebarannya hari Sabtu gitu. Lah kita baru ketemu 9 Zulhijjah hari Sabtu. Makanya udah puasa. Nah, lebarannya hari Ahad. Nah, terus terjawab ya Pak ya. Jadi memang cara hitungnya beda. Pokoknya bukan patokan wukuf di Arab terus di sini kita puasa Arafah. Enggak. Tapi patokannya adalah tanggal 9 Zulhijjah itu kita puasa Arafah. Tanggal 8 puasa Tarwiyah. Tanggal 10 lebaran. Nah, terus 11, 12, 13
Hari tasyrik. Ini kita masih hari tasyrik, makanya tetap takbiran sampai hari apa berarti ini? Ini hari Senin, Selasa, Rebo sore udah tuh. Habis asar udah habis. Habis maghrib kayak biasa lagi, nggak takbiran. Dah, pertama terjawab ya. Yang kedua, bolehkah kita sholat di dua? Misalnya beda-beda, tergantung kebutuhan. Itu dia dapat jadwal khotib di dua tempat kali. Di Muhammadiyah dia dapat, di NU dia dapat. Hah? Ya itu, kadang begini ya, kita itu mau enaknya aja dalam bermazhab. Itu loh. Walaupun nggak apa-apa, cuman itu apa ya? Ya dia ikut siapa sih sebenarnya gitu kan? Iya. Dia ikut siapa gitu? Memang ya berarti ikut yang undang. Diundang Sabtu khotbah, dia khotbah. Dia diundang Ahad, dia khotbah juga. Ini kan nggak bisa diikuti yang begitu Pak. Ikutin duit. Ayo, yang jawab Pak Gino ya. Dia jawab Pak Gino. Iya, ya janganlah. Maksudnya gini loh. Kita sudah berkeyakinan kita ini puasa tanggal 9, tanggal 8 sama 9 itu puasa, tarwiyah Arafah. Terus tanggal 10 lebaran. Nah, itu tinggal jatuhnya hari apa? Kita meyakini lebaran kita hari Ahad. Ya udah. Hari Ahad. Masalah saya nggak saya tanya tuh waktu hari Jumat itu dia puasa apa? Itu iya. Terus gini Pak, berarti dia khotbah di hari Sabtu misalnya. Hari Sabtu lebaran dia kan, sholat. Terus hari Minggunya dia ikut sholat juga. Lebaran apa berarti kalau itu dia lakukan, lebaran apa itu tanggal 11 Zulhijjah itu? Itu udah hari tasyrik, nggak ada sholat Id. Nah gitu loh. Makanya gini, kalau ya makanya akhirnya cangkem elek ya. Kalau kata Gus Bahar tuh cangkem elek ya. Bahasa jelek gini, kayak udah lebaran juga masih puasa aja. Bagi Muhammadiyah misalnya gitu. Udah lebaran juga masih puasa aja. Lah kita yang puasa. Lah ini masih puasa udah lebaran, haram ente. Gitu kan jadi kata-kata jelek yang keluar kan. Udah masing-masing aja. Dia nganggap itu benar, ya jalankan. Kita punya keyakinan ini jalankan, jangan sampai tadi tuh haram ente puasa tanggal hari Sabtu. Waduh, karena di sana udah wukuf. Dalilnya itu lagi. Enak tuh kalau ketemu saya tuh. Pemerintah. Itu kesalahan pemerintah itu satu, nggak pernah ngajak manusia untuk perasaan menurut saya ikut juga kan gitu. Kalau zaman Pak Harto memang agak ini ya, nggak pernah lebaran beda-beda memang. Kotak Palu. Nah, tapi yang nggak salah juga sih, artinya gini, kan itu berdasarkan ini ya, keyakinan itu kan cabang Pak. Ada dalam Islam tuh ada yang usul ya, kayak Al-Quran, Sunnah itu pokok lah ya. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan itu pokok gitu. Nah yang cabang kayak kunut nggak kunut, lebaran beda-beda, itu masih khilafiyah dan boleh. Nah pemerintah kita mengayomi itu semua, nggak otoriter gitu. Sekarang kalau pemerintah otoriter, udah kita samain aja, misalnya begitu ya. Ya ntar banyak yang demo lagi, benci Islam ini wah. Khawatir begitu kan, makin rame itu. Ya jangan. Walaupun ya sunnah itu, sholat id kan sunnah kan. Jangan begitu Pak ya. Misalnya begini, Isya saya sholat sendiri di rumah. Terus jam-jam 10 Bang Abdul baru pulang nih kerja. Udah sholat belum Ustaz? Udah, tapi sendiri. Ayo jamaah sama saya. Boleh tuh saya sholat lagi. Boleh Pak. Karena yang keduanya berjamaah gitu. Mendapat keutamaan berjamaah. Enggak, udah cukup. Itu terlampau rajin itu. Kalau udah jamaah udah nggak perlu lagi. Ya kalau mau sholat ya sholat sunnah. Karena tadi sholat sendiri kita belum dapat keutamaan jamaah. Saat ada jamaahnya kita boleh sholat lagi. Tapi apa iya kita begitu?
Enggak lah, udah sholat, udah. Jamaah apa sendiri? Sendiri, udah ente sholat sendiri gitu kan. Enggak ada gitu. Nah, itu tuh gitu tuh. Ya, mudah-mudahan manfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.